Bagaimana ngajarin anak agar konsisten ngomong sekali saja, tidak diulang-ulang. Misal kemarin Nicholas gak jadi yoga karena guru yoga sakit perut. Saya beritahu hal ini sama Nicholas. Seharian dia mengulang pesan saya terus. Itu loh Bu, buatin gambar. Kayak cerita. Ya, ini ceritanya Bu guru yoga sakit perut. Nah, mungkin buat gambarnya minta fotonya Bu gurunya yoga itu waktu dalam keadaan tidur sambil Bu itu hanya perut. Nah, jadi Nicholas tidak les yoga ya. Jadi dia tidak les yoga, caranya membuat foto itu mungkin dia ruangannya atau ada apa ya, tapi nggak ada kegiatan. Tidak. Nah, setelah itu dia ngomong terusan. Nah, itu taruh aja di kertas, Bu. Di kertas putih, 2 gambar. Nah, sekarang kalau mau dia tanya, ya ini, Mama sudah tahu. Kan Ibu dia kan ngomong lagi, kenapa kenapa tidak yoga? Atau pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dia sudah tahu jawabannya. Nah, kalau dia tanya itu, Ibu nggak usah jawab, kasih aja gambar ini. Dia sudah tahu. Gambar gurunya sakit, terlentang, dia gambar peralatannya tanpa ada aktivitas. Gitu, Bu Mevi. Dan kalau nanti Ibu nggak usah jawab pakai oh iya ya, nggak usah jawab lagi. Kalau dia ngomong gitu, berikan kertas ini. Tapi Bu Mingfe, dia sebenarnya yang kemarin tuh dia nggak bertanya, Bu. Jadi dia kayak mengulang kalimat. Jadi katanya, Miss Rani nggak yoga karena sakit perut. Nah, nanti kira-kira 1 jam lagi dia ngomong itu lagi, Bu. Miss Rani nggak yoga karena sakit perut. 1 jam lagi dia ngomong gitu lagi, Bu. Suruh tulis saja, Bu. Dia suruh tulis, dia bisa menulis kan? Bisa. Nah, suruh nulis. Miss Rani sakit tidak yoga. Miss sakit tidak yoga. Ya, itu pokoknya dia suruh tulis. Nah, ini loh, siapa yang nulis ini? Kamu kan? Nah, sudah 1 kali cukup. Oh, gitu ya, Bu ya. Di tembok. Oh, ditempel di tembok gitu ya, Bu ya. Supaya dia tahu nih. Dia tahu terus tulisannya dia. Dan dia enggak, kalau sudah ditaruh sini, siapa namanya ibu anaknya? Ini Kola sudah tahu, Mama sudah tahu. Oke. Demikian juga kalau dia bertanya ya, Bu ya. Dia kan lagi tertarik sama kayak bagian-bagian elektronik ya, kayak blender. Dia kan tahu ini tabung blender, ini pisau blender. Terus besok dia bisa tanya lagi, "Ma, apa itu, Ma?" Nah, saya kan sebenarnya tahu, dia tuh tahu gitu loh. Ya, gambar-gambarnya itu ya partnya di print. Di print gitu ya. Di tembok ini. Oke. Tahu. Jadi bagian-bagiannya saya tulisin ya, Bu ya. Gambar aja. Kalau mungkin ada gambarnya atau dia cuma perlu gambar partnya, terus ini apa namanya, yang seperti yang dia bicarakan itu. Oke. Jadi kalau setiap kali dia memulai pembicaraan itu ditunjukkan gambarnya ya, Bu ya. Bawa aja ke sana. Mama tahu kok Nicholas sudah tahu. Ya. Jadi dia mungkin kalau mau nulis lagi tulis saja. Itu bisa mengurangi ya, Bu ya. Ya kan dia ngomong, oke, kalau kamu mau bicara sudah berulang-ulang tulis saja. Memang itu apa namanya nggak membuat anak kita kelihatan aneh, tapi akan aneh kalau tulisannya mengenai hal itu. Kayak dibikinkan diary gitu loh. Buku. Itu sudah ada di sana. Kalau kamu mau ngomong lagi tulis saja. Oke.
Kita kan kalau dengan cara itu, saya memang kita enggak bisa ngomong, "Kamu enggak boleh ngomong." Kalau kita ngomong tidak, kita menyumbat apa yang dia pengen ngomong kadang-kadang. Kadang-kadang nggak bisa anak-anak justru seperti itu. Kalau kamu masih still kepingin memberitahu, pakai tulisan aja. Oke. Jadi carikan cara yang lain yang membuat dia itu kan satu supaya dia juga nggak kelihatan aneh, gitu. Kedua, dia masih bisa memenuhi keinginannya dia sebenarnya. Itu sebenarnya kayak dorongan gitu. Wah, ngomong terus kayaknya itu stimulasi, bukan apa sih namanya? Sesuatu repetition itu, repeat apa itu. Jadi dia cenderung pengen melakukan itu memang. Tapi kita kalau stop, kadang-kadang nggak bisa. Nah, kalau bisa Ibu dengan gambar aja dia stop, ya oke. Kalau nggak bisa, kamu tulis saja dalam buku ini. Jadi kalau dia ngomong lagi, Ibu kasih bukunya. Tulis. Atau dia suruh ngetik. Nah, kalau saya ngomong distraksinya mungkin kurang banyak, Bu. Jadi supaya dia nggak mikir ke sono terus. Kenapa harus blender? Ibu kenalkan part yang lain. Selain blender, mungkin dia karena tertarik ke blender karena apanya? Karena tombol sama suara. Nah, sekarang carilah benda yang bersuara dan bertombol. Iya Bu, dia kayak blender, mixer, vacuum cleaner, head dryer, itu tertarik semua. Nggak apa-apa, berarti gini, Ibu kan boleh ngomong, suaranya, karena suaranya keras ya Bu ya, dia itu kan semua suara keras kan. Nah, apakah dia dengan benda-benda yang nggak bersuara sekeras itu dia nggak tertarik? Ya, kalau dia tertarik yang suara keras, berarti kan dia itu hipo. Butuh hipo. Enggak juga sih Bu, kemarin ada semacam tabung itu loh Bu, tabung air yang untuk mengubah air, kan kebetulan di rumah teman tuh ada tabung air yang bisa mengubah air menjadi oksigen, itu air oksigen. Itu kan nggak ada suaranya, tapi ada tombol-tombolnya, ada lampu-lampunya. Itu diamati terus, dan itu seharian dia bertanya sama saya terus, "Mah, apa itu Mah?" Sudah saya jawab, dia tanya lagi, "Mah, apa itu Mah?" Suruh dia ajarin Google. Sudah Bu, dia Google sendiri. Dia Google sendiri, dia bisa ketik sendiri, buka-buka tentang demo-demo blender, demo-demo mixer. Jadi nonton orang lagi simulasi jus buah, jus apa, dia suka nonton itu. Nah, mungkin Ibu arahkan mungkin nggak ke fungsinya, Bu. Jadi sekarang gini, dengan blender kita bisa buat apa, dengan mixer kita bisa buat apa. Jadi supaya dia nggak terlalu stuck dengan alatnya, tapi sekarang kita arahkan dengan fungsi prakteknya gitu ya. Enggak, fungsinya itu kan kayak mixer kan, kita bisa buat kue atau buat jus. Jusnya jus apa? Jus yang healthy sama unhealthy. Mungkin jus buah-buahan, jus sayuran. Nah, itu jadi kan menggiring dia keluar dari si blender itu, tapi masih berhubungan. Nah, sekarang kalau aku mau jadi nggak terlalu stuck di sana gitu, di dunianya sana gitu loh. Ibu cari aja. Iya, kemarin saya ajak ini Bu, saya ajak dia praktek buat jus. Mulai dari potong buah, terus gini-gini dia masukin buahnya. Jadi akibatnya setiap hari minta jus Bu. Sekarang tapi sebenarnya bukan jusnya yang dia suka mempraktekkan itu. Oh, nggak apa-apa Bu. Tapi Ibu jangan jus saja. Sekarang dengan jus itu kita buat apa? Mixer itu dibuat selain buat jus buat apa? Iya, bikin kue. Kemarin juga sempat bikin kue, dia ambil telur, dia ceplok-ceplok sendiri, masukin. Nah, padahal kuenya masih ada, minta bikin lagi. Enggak, Bu. Itu yang Ibu bisa pakai disiplin ini, Bu. Jadi kalau enggak habis, enggak buat lagi. Jangan dibuang. Iya. Nah, setelah itu ya Bu, kan sudah bikin kue. Saya bilang, iya besok lagi ya bikin kuenya. Ya, dia sih nurut sih Bu, nurut.
Tapi benar-benar besok ditagih lagi, Bu? Iya pasti ya, makanya kok Ibu harus Ibu jangan ngomong besok, mungkin 2 hari lagi. Nah, Oke. nunggunya jangan cuma sehari. Kayak seperti sekarang ya anak saya. Dulu saya nggak berani janji terlalu panjang-panjang. Sekarang itu umpamanya gini, saya udah janji sama saya bulan Juni ke Bali. Terus habis itu saya tuh nggak bisa. Saya nyari akal. Biasanya kan saya konsisten. Nah, sekarang saya mau separuh konsisten karena di kehidupan ini kan nggak bisa full konsisten seperti itu. Iya. Konsisten mati. Saya ngomong, Mama nggak bisa. Pada waktu itu anak itu sudah bisa menerima. Mama repot ini. Kalau Mama nggak, benar kita seperti benar-benar nggak membohongi dia. Mama nggak bisa ini karena ini. Terus terakhir, bagaimana ya kalau kita Desember aja ya pergi ke Bali? Karena liburannya kan Juni liburan sekolah sama Desember liburan tahun baru itu. Desember aja. Nanti kalau kita ke sana, dia akhirnya mau terima loh. Nah, itu kan saya takutnya waktu itu, wah mana mau terima ya, 6 bulan itu ya. Dia nunggu 6 bulan kan, untuk bisa terlaksananya hal yang sudah saya janjikan. Saya waktu itu nekat, ya saya cuma mencoba. Ya, aku mau tahu responnya dia itu bagaimana. Dia bisa menerima, menunggu. Tapi Desember ditagih lagi loh. Ya itulah, ditagih pasti. Jadi kalau Ibu ngomong, bagaimana kalau kita lakukan ngejusnya seminggu sekali, buat rotinya setiap 2 minggu, mungkin ya enggak tahu lah. Jadi Ibu nggak perlu seperti itu karena mama harus ini, dan kamu harus ngerjain yang lain, gitu loh. Kan perkenalkan kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh, supaya kalau pilihannya banyak, dia kan nggak bisa stuck dengan satu pekerjaan aja. Iya, ya, terima keputus Bu Mingfe. Oh iya. Berarti itu ya Bu ya, gambar sama ini ya Bu ya, saya arahkan ke fungsinya ya. Fungsinya dan gini loh, anak ini kan kepingin tahu banyak toh. Jadi ibu kalau punya banyak pilihan dia kan nggak mungkin stuck dengan satu itu. Jadi perluas pilihannya. Tapi gini sih, sebenarnya dia banyak pilihannya Bu, tapi pilihannya masih seputar kurang lebih hampir sama gitu loh. Nah, enggak apa-apa. Kayak tombol, mesin gitu-gitu. Ya, kalau ibu perbanyak kan dia bingung. Diperbanyak Bu pilihannya. Jadi sekarang kalau ini seminggu sekali buat jus, enggak tahu ibu kalau mau tiap hari buat jus apakah mau, atau kita buat filter. Kita buat jus kalau ada apa, gitu loh. Atau kita tiap hari Sabtu. Jadi jangan dibuat kayak free flow gitu, sakarepnya dia. Semua ada batasan. Kayak orang prerequisite, syarat-syaratnya apa gitu loh Bu. Ya, kalau anak itu bisa ikut sesuatu yang seperti itu gampang diatur nanti sama. Kalau kita bekerja pun kan nggak bisa. Kamu harus begini, kamu harus gini. Nah itu. Jadi dia harus bisa diarahkan sesuai dengan kondisi lingkungan. Itu target akhir. Sebenarnya sih kalau diarahkan sih dia bisa sih Bu, bisa. Memang cuma kadang ya kitanya yang orang tua ya, yang kuat-kuatan mendengar ya. Sama karena tiap hari dia menanyakan hal yang sama gitu loh. Ya, sebenarnya kalau saya kadang-kadang saya bilang nggak hari ini ya, apa lo mama lagi zoominar atau apa, terus dia bisa datang lagi, mama masih zoominar jadi belum bisa buat jus. Kadang ngomong gitu. Schedule-nya ini schedule-nya Ibu. Oh, schedule-nya berarti ya. Oh iya Bu, saya paham. Berarti kita mungkin buat jadwal lah ya. Kita buat jadwal. Oke. Ya, oke Bu Mingfe. Itu dulu mungkin ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terus Bu Nisfi, masih ada nggak ya Bu Nisfi ya, Anaka? Ini ya Bu, sudah saya buka. Dia suka pilih-pilih makanan.
bagaimana cara makan sayur dan buah-buahan. Nah, ini Bu, seperti yang tadi Bu siapa ya, namanya Yau Yau itu. Jadi gini, kalau Ibu mau membuat dia mencoba, itu satu potong aja di depan. Buah-buahan juga satu potong, setelah itu baru makan makanan yang kesukaannya dia. Jadi gitu. Kalau satu potong, kita kan maunya makan. Tapi kalau mamanya dia dimasukkan mulut, dia ndak suka, terus dikeluarkan, ibu ngomong nggak apa-apa, ini karena mencoba. Mencoba aja. Nanti tambah lama dia akan masuk itu nggak langsung keluar. Kalau awalnya masuk langsung dilepeh gitu ya, dikeluarkan. Kalau Kayaknya saya yang ditanya ini. halo? Iya, Bu Mevri. Ya, kalau umpamanya ibu lakukan itu terus, tapi satu buah itu mungkin buah nangka, semangka, ya. Dia makan ini semangka, dicoba. Dia mungkin nggak suka, langsung dikeluarkan. Nggak apa-apa, ibu jangan marah, ya. Diterima lepehannya, terus makan makanan seperti yang biasanya. Jadi ini cuman selingan makanan dia tuh mencoba aja. Lama-lama dia akan nggak langsung dilepeh. Ditahan dulu sebentar, dilepeh. Lama-lama dia akan kunyah-kunyah. Lama-lama dia akan mau telan. Gitu, Bu. Bu Nisfi, bundanya Kenzi Kiano ya. Halo Bu Nisfi. Kayaknya udah nggak ada ya Bu Nisfi ya. Tidak diizinkan Bu ini. Mungkin orangnya lagi nggak ada. Cuman Iya.